Oke, kita akan menggambar histologi batang. Pada batang dikotil dan monokotil, perbedaannya ada di letak jaringan pengangkut. Nah, untuk monokotil, letak jaringan pengangkut tersebar. Untuk dikotil, letak jaringan pengangkut akan membentuk lingkaran. Kita akan mulai dengan menggambar batang monokotil. Kita akan mulai dengan menggambar sebuah lingkaran, kemudian akan gambar sel epidermis pada bagian luar. Ini adalah sel-sel yang tersusun rapat. Ini adalah sel epidermis. Fungsinya sebagai proteksi dari dalam keluar maupun dari luar ke dalam. Dari dalam keluar adalah proteksi terhadap dehidrasi, karena jika air keluar dari batang maka dia akan menyebabkan dehidrasi. Yang dari luar ke dalam itu invasi mikroorganisme seperti virus, jamur, mikroba. Nah, selanjutnya kita akan menggambar sel xilem. Sel xilemnya akan tersebar secara acak, tidak membentuk pola yang spesifik. Xilem adalah jaringan pengangkut. Dia mengangkut air dan mineral yang terlarut dalam bentuk ion, dan arahnya hanya satu, yaitu ke atas, karena sumbernya berasal dari akar. Kemudian jaringan pengangkut selanjutnya adalah floem. Floem ini ukurannya lebih kecil daripada xilem dan terletak di bagian luar dari xilem. Ini harusnya dia mengelilingi xilem, tapi saya hanya menggambar sebagian saja. Floem, fungsi mengangkut gula, getah atau nutrisi hasil fotosintesis. Tidak seperti xilem, arahnya ke segala arah. Xilem dan floem ini dinamakan jaringan pengangkut. Di bagian yang tidak terisi ini ada satu sel dasar berbentuknya besar dan dinding sel tipis. Ini adalah parenkim. Parenkim ini adalah sel dasar, fungsinya banyak, tapi yang pasti dia adalah untuk penyimpanan. Apa yang bisa disimpan bisa gula, lemak, air, secondary metabolit, dan lain-lain. Jadi ini adalah batang monokotil. Sekarang kita akan masuk pada batang dikotil. Perbedaan batang monokotil dan dikotil adalah terdapat pada jaringan pembuluhnya. Sebab itu kita akan menghapus bagian dalam dari epidermis. Pada monokotil, jaringan pembuluhnya tersebar secara acak. Pada dikotil, jaringan pembuluhnya akan membentuk lingkaran. Ini adalah xilem. Kemudian ada satu perbedaan juga. Ada satu sel yang dimiliki oleh dikotil tapi tidak dimiliki oleh
monokotil itu adalah sel kambium. Nah, sel kambium ini letaknya ada di bagian luar dari xilem. Sel kambium ini merupakan jaringan merismatik, jadi dia belum terdiferensiasi. Ketika terjadi pembelahan sel, maka dia bisa memfungsikan dirinya berubah menjadi xilem ataupun floem. Dan karena pembelahan sel terjadi secara terus-menerus, sehingga nanti kambium ini akan menyebabkan batang akan semakin melebar ke samping dan dia akan semakin tebal. Jadi xilem, floem, terus habis gitu pembelahan sel, terbentuk lagi lapisan yang lain, xilem, floem, sehingga batang akan bertumbuh ke samping dan menjadi semakin lebar. Kemudian yang terakhir kita akan menggambar floem. Floem itu ada di bagian luar dari kambium. Ini namanya jaringan pengangkut. Bandel xilem, kambium, dan floem ini namanya jaringan pengangkut. Nah, kalau kita lihat letak jaringan pengangkutnya itu berbentuk lingkaran, sehingga akan ada bagian di dalam dan di luar dari jaringan pengangkut. Kita akan menggambar parenkim. Parenkim akan memenuhi bagian-bagian dan memiliki fungsi yang sama, yaitu penyimpanan. Tadi karena jaringan pengangkut berbentuk lingkaran, maka ada yang di bagian dalam dan ada yang di bagian luar. Yang di bagian dalam ini akan dinamakan empulur, dan yang di bagian luar akan dinamakan korteks.